Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Kita masih berada pada bab yang ke-12 ya, tentang menjawab syubhat-syubhat, berbagai macam syubhat yang dialamatkan kepada dakwah Nabi, dakwah para sahabat atau dakwah salaf ya, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang syubhat yang kedua ya. Masuk kepada syubhat yang kedua. Syubhat yang pertama sudah kita jelaskan. Syubhat yang kedua di halaman berapa, Pak? Buku apa, Pak? 400? Ya, macam-macam ini tergantung cetakannya. Tergantung cetakannya. Kalau buku saya buku yang terbaru. Ya, cetakan yang terbaru ini dia. Covernya baru, bajunya baru ya. Jadi di sini 444. Syubhat kedua, yaitu dikatakan di sini oleh muallif, oleh penulis kitab hafizahullah taala, syubhat kedua menamakan diri dengan salafiyah adalah bid'ah. Menamakan diri dengan salafi, kalau ini berkaitan dengan orang ya salafi, tapi kalau berkaitan dengan dakwahnya ya salafiyah, dakwah salafiyah berarti begitu, nisbat kepada salaf. Ini sudah kita jelaskan dahulu. Siapa itu salaf? Siapa itu salaf? Salaf adalah Rasul ya, dan para sahabat beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah salaf. Mereka itulah salaf. Salaf artinya yakni generasi terdahulu ya, atau kalau kita lengkapi salafus salih, yaitu generasi terdahulu yang salih. Salafus salih artinya generasi terdahulu yang salih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka untuk salafi atau salafiyah adalah nisbat kepada salaf, nisbat ya kepada salaf, salafus salih. Nah, jadi ini untuk mengulang kembali dari apa yang telah kita jelaskan pada bab pertama dahulu. Ingat, pada bab pertama berisikan tentang definisi-definisi, baik itu definisi salaf atau definisi manhaj. Ya, manhaj artinya metode beragama, cara beragama. Ya. Manhaj salaf itu artinya cara beragamanya para sahabat Nabi. Cara beragamanya para sahabat Nabi atau metode beragamanya para sahabat Nabi. Nah, sekarang kembali kepada masalah ini. Menamakan diri dengan salafiyah adalah bid'ah. Ya, menamakan diri dengan salafiyah adalah bid'ah. Kita dengarkan terlebih dahulu. Kita baca terlebih dahulu keterangan dari muallif atau penulis kitab. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan penamaan salafiyah dianggap sebagai hizbiyah, yakni pengkelompokan, atau bid'ah. Ya, bid'ah sudah kita jelaskan definisinya ya. Apa makna bid'ah? Ada yang masih ingat? Apa itu makna bid'ah? Menurut Imam Asy-Syatibi,
rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu adalah tariqah fid din, suatu cara dalam agama. Suatu cara dalam beragama, tudahi asy-syar'iyyah, yang mirip-mirip dengan agama itu sendiri, ya, mirip-mirip dia dengan agama itu sendiri, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah, yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Suatu cara, ya, suatu cara dalam beragama yang memang tidak ada dasarnya dari Nabi, begitu ya, yang menyerupai atau mirip dengan agama itu sendiri, yang bertujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bid'ah. Saya ulangi lagi ya. Definisi atau makna bid'ah adalah suatu cara, ya, dalam beragama yang tidak ada dasarnya, ya, dari Nabi, menyerupai agama itu sendiri, menyerupai, ya, agama Islam itu sendiri, yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Nah, itu bid'ah namanya. Jadi seorang jika ingin mengetahui mana bid'ah, mana yang bukan bid'ah, mana sunnah Nabi, mana yang bid'ah, ya, sekali lagi, apabila seorang ingin mengetahui atau ingin bisa membedakan mana yang sunnah Nabi dan mana lawannya, yaitu bid'ah, maka dalam hal ini Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, ya, dalam kitabnya Ilmu Ushulul Bid'ah menjelaskan bahwa orang itu harus menguasai dua bidang ilmu. Harus menguasai dua bidang ilmu. Dua bidang ilmu. Apa dua bidang ilmu itu? Yang pertama, tentang sejarah kehidupan Nabi, ya, sejarah kehidupan Nabi, sirah Rasul, sunnah-sunnah beliau, ya, sunnah-sunnah beliau, sirah Nabi atau sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah-sunnah beliau. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harus menguasai ilmu usul bid'ah, ilmu yang terkait dengan pokok-pokok, ya, bid'ah itu sendiri. Pokok-pokok bid'ah itu sendiri. Artinya, dengan ilmu ini seorang dapat mengenal, dapat membedakan, dapat mencirikan mana bid'ah, mana yang bukan bid'ah, mana yang sunnah Nabi, mana yang bid'ah, kan begitu. Ya. Ya, kalau para sahabat dahulu, jelaslah mereka langsung mempelajari agama Islam itu dari Nabi. Langsung, ya, mereka mempelajari agama Islam itu dari Nabi, dari A sampai Z. Mereka amalkan dari A sampai Z. Mereka ketahui semuanya. Artinya agama Islamnya para sahabat itu sudah mendarah daging, itu istilahnya. Sudah mendarah daging. Artinya bahwa mereka sangat mengenal betul, ya, jika ada satu hal saja yang kecil yang bukan dari Islam, lalu dianggap oleh sebagian orang, oh ini Islam, langsung itu dikritik oleh para sahabat, karena ini bukan Islam, bukan dari Nabi, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah dibuktikan, ya, di zaman para sahabat, sudah dibuktikan, ya, misalnya di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib muncul dua kelompok yang menyimpang, muncul dua golongan yang menyimpang, yang akidah mereka menyimpang dari akidah Nabi dan para sahabat, ya, artinya bahwa mereka masuk kepada bid'ah yang kepada bid'ah-bid'ah, ya, yaitu bid'ah apa?
atau kelompok apa? Syiah dan Khawarij. Syiah dan Khawarij di masa itu, dan para sahabat semua langsung mengkritik mereka. Seluruh para sahabat ketika itu tidak ada yang pro dengan mereka, tidak ada yang masuk kepada kelompok Syiah dan tidak pula kelompok Khawarij. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas untuk apa? Untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Ya, diutus ya Ibnu Abbas kepada kaum Khawarij. Kepada kaum Khawarij kan begitu. Untuk membantah syubhat-syubhat mereka, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kepiawaian, kemahiran Ibnu Abbas dalam menguasai agama ini, akhirnya syubhat-syubhat mereka terbantah dan sebahagian mereka rujuk, bertaubat, kembali kepada ketaatan terhadap pemerintah yang sah, kepada Ali bin Abi Thalib, khalifah yang mulia, ya, Abul Hasan, ya, radhiyallahu taala an. Nah, ini contoh. Atau contohnya lagi sudah kita jelaskan dahulu ketika Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an melihat ya sebagian orang di masjid membentuk halaqah, kemudian mereka berzikir dengan kerikil, ya, menghitung subhanallah subhanallah dengan kerikil, alhamdulillah alhamdulillah dengan kerikil, yakni Allahu akbar dengan kerikil. Maka itu langsung dibantah oleh Ibnu Mas'ud. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, apakah kalian ingin membuka pintu kesesatan, ataukah kalian mengklaim bahwa ibadah kalian ini, zikir ala kalian ini lebih pandai daripada zikirnya Nabi? Sedangkan Nabi berzikir hanya dengan jari jemari. Nabi berzikir dengan jari jemari. Subhanallah, subhanallah sampai selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai selesai. Allahu akbar sampai selesai. Adapun mereka dengan kerikil. Dengan kerikil. Nah, itu langsung dibantah. Ketahuan bidah itu muncul, langsung ketahuan oleh para sahabat. Karena apa? Karena mereka betul-betul ya, yakni telah mengetahui Islam itu dan telah mengamalkan Islam itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau bisa kita ungkapkan ya, yakni apa saja ajaran Nabi yang berkaitan dengan kelahiran yakni seorang sampai dia dewasa, sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua telah diketahui oleh para sahabat. Atau sunnah-sunnah Nabi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, semuanya telah diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, itulah keadaan para sahabat ya, yang menjadi duta-duta Islam, duta-duta Islam di masanya. Nah, sekarang kembali di sini kepada penjelasan dari penulis kitab hafizahullah taala. Beliau sekali lagi mengatakan penamaan salafiyah dianggap sebagai hizbiyah, yakni pengkelompokan, penggolongan, atau bid'ah, atau dianggap sebagai bid'ah, ya. Demi Allah, maka demi Allah, ya, maka ini demi Allah termasuk perkataan yang membuat anak kecil tertawa. Mereka mengatakan sesungguhnya menamakan diri dengan salafiyah adalah bid'ah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza." Ya, dan seterusnya gitu ya. Yang artinya Allah telah menamakan kalian sebagai orang-orang muslim, yakni orang-orang Islam sejak dahulu dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini. Ya. Jadi mereka berhujjah dengan keumuman ayat ini adalah batil dan dapat dibantah dari dua sisi secara mujmal. Mujmal artinya global dan terperinci. Ya. Jadi sekali lagi ayat ini dipakai oleh sebagian orang untuk mengatakan
bahwa penamaan salafi atau salafiyah itu adalah bid'ah atau tergolong hizbiyah. Tergolong dari hizbi atau hizbiyah. Ya, pengkelompokan atau penggolongan. Nah, ini akan dibantah oleh muallif di sini, oleh penulis kitab dari dua sisi. Dari dua sisi, yakni secara global dan secara rinci. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu sudah kita jelaskan kan berkaitan dengan definisi Islam. Apa makna Islam? Apa definisi Islam? Apa itu Islam? Yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyad lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Nah, ini makna Islam. Ya, banyak orang nggak paham tuh. Ya, orang Islam sendiri nggak paham. Pak, Bu, misalnya. Ya, tolong berikan makna Islam. Apa sih makna Islam? Apa arti Islam itu? Apa definisi Islam? Ya, ini banyak yang nggak tahu ini. Banyak yang tidak paham bahwa Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban agama serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Nah, itulah Islam. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya lagi, ya, apa dalilnya mengatakan Islam seperti itu, maknanya, definisi Islam seperti itu? Lihat dalil dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ayat 162, 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dua ayat yang sangat populer sekali, sering kita dengar, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Lihat dalam ayat yang mulia ini, dua ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita definisi Islam yang tadi telah disebutkan. Apa artinya itu? Qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, wa mamati, dan kehidupanku serta kematianku lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah Rabb alam semesta, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan demikianlah aku diperintah, ya, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri dengan tauhid. Aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi inilah dasar, ya, tentang definisi atau makna Islam tadi dalam surat Al-An'am, ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi kalau penamaan seorang adalah muslim ini masih global. Ini masih global, ini penamaan yang global. Jadi siapa saja yang dapat membuktikan dirinya di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, betul-betul menjalankan kewajiban-kewajiban agama dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya, maka dia muslim. Jelas dia muslim. Itulah orang Islam. Itulah makna, ya, muslim sejati, muslim yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, dua sisi ini dari penjelasan muallif hafizahullah taala. Adapun secara mujmal, yang secara global, maka penamaan dari Allah dan Rasulnya ini ada sebelum terjadi perselisihan dan perpecahan yang terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kaum muslimin pada waktu itu adalah umat yang satu, ummatan wahidah. Ya, jadi para sahabat di masa Nabi hidup adalah ummatan wahidah,
umat yang satu, belum berpecah. Tidak ada perpecahan di antara para sahabat, kan gitu. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Tidak ada kebencian di antara para sahabat, nggak ada. Jadi betul-betul para sahabat itu bersatu karena manhaj mereka benar, akidah mereka benar. Mereka semua berada di atas sunnah Nabi, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, sekarang kita lihat lagi di sini. Di mana kaum muslimin pada waktu itu adalah umat yang satu. Pada keadaan ini tidak ada nama bagi mereka kecuali kaum muslimin. Kaum muslimin. Maka nama yang telah tetap, ya, atau nama yang telah tetap dalam agama, atau nama yang telah tetap dalam agama. Jadi para sahabat ketika itu, karena tidak ada kelompok-kelompok atau tidak ada sempalan, ya, pada barisan para sahabat itu nggak ada sempalan, nggak ada yakni apa namanya golongan tertentu, kelompok tertentu, nggak ada. Jadi seluruh para sahabat ketika itu semuanya berada pada satu akidah yang benar, berada pada manhaj yang benar, berada di atas Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman mereka yang benar, sehingga mereka semua, ya, masih dikatakan sebagai umat Islam, kaum muslimin, belum membutuhkan label-label atau gelar-gelar yang lain atau julukan yang lain untuk membedakan antara mereka dengan selain mereka, karena belum ada perpecahan ketika itu. Belum ada perpecahan ketika itu, kan begitu. Ya. Ini sama saja ini dengan kehidupan di dunia. Dengan kehidupan di dunia bisnis misalnya, ya, kalau ada satu produk, ya, muncul, dikeluarkan pertama kali dan belum ada saingan. Belum ada apa? Belum ada saingannya gitu, ya. Maka produk tersebut nggak perlu adanya label khusus, kan gitu. Nggak perlu adanya ciri khas khusus lah begitu. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu sudah berapa tahun lah, dan produk ini Masya Allah laku keras, lalu ada saingannya muncul. Ya, ada saingannya muncul mirip-mirip lagi. Ya, mirip-mirip lagi dengan produk yang asli itu. Ya, jadi ingin menandingi. Ya, ini yang KW ini. Ya. Yang jelas muncul produk yang lainnya, maka produk yang asli butuh label. Ya, butuh apa namanya? Ciri khusus untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Nah, ketika para sahabat, kembali kepada para sahabat, ketika para sahabat hidup di masa Nabi SAW, maka belum ada yang memalsukan ajaran Islam ketika itu. Belum ada yang memalsukan akidah Nabi, belum ada. Belum ada yang memalsukan manhaj Nabi, belum ada. Maka nggak perlu mereka yakni memiliki penamaan khusus dan sebagainya. Inilah penjelasan secara global bahwa mereka masih disebut sebagai, ya, al-muslimun, kaum muslimun, ya, kaum muslimin, ya. Oleh karena itu, pada saat kaum muslimin kembali menjadi umat yang satu, jamaah yang satu berdasarkan pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka menjadi batallah penamaan-penamaan yang ada. Dan barang siapa tetap memaksa atas satu nama tertentu, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, apakah engkau hendak memecah belah jamaah kaum muslimin? Nah, ini dia. Jadi kalau ada yang ingin istilahnya berbeda lah, membedakan diri dengan jamaah kaum muslimin, ya kan? Ada yang ingin seperti itu, maka jelas ini sempalan. Ini sudah tidak benar. Ya, sudah tidak beres yang seperti ini. Ya, makanya hal ini juga pernah terjadi, ya. Dahulu satu abad yang silam kira-kira. Satu abad yang silam ketika Raja Abdul Aziz, ini sudah saya berulang kali nih. Raja Abdul Aziz rahimahullah, ya, seorang raja salafi, memiliki manhaj salaf, akidah salaf, berada di atas sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pendiri dari kerajaan Saudi Arabia ketiga. Beliau berhasil ketika itu
mempersatukan jazirah Arab, di atas Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, dan manhaj para sahabat. Ya, manhaj para sahabat. Baik, bersatu sudah umat Islam semuanya mendapatkan pengajaran manhaj salaf, akidah salaf, ya, dan seterusnya. Sehingga penduduk Saudi di masa itu, ya, mereka ya, dari golongan TK sampai perguruan tinggi, ya, karena terus berkembang, ya, ada sekolah-sekolah perguruan tinggi dan seterusnya. Akhirnya mereka faham semua. Tentang akidah salaf, manhaj salaf, begitu. Kemudian sekian tahun berikutnya datang tokoh dari Ikhwanul Muslimin. Tokoh dari Ikhwanul Muslimin ke Saudi Arabia, berjumpa dengan sang Raja Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Apa kata tokoh Ikhwanul Muslimin? Wahai Raja, izinkan kami, ya, dari kelompok Ikhwanul Muslimin mendirikan sebuah markas di kerajaan Anda ini. Apa jawaban sang raja? Ya, beliau mengatakan, ya, hadakallah, alhamdulillah, kulluna muslimun. Lihat, ya, hadakallah, semoga engkau diberi hidayah. Alhamdulillah, kami yang ada di jazirah Arab ini semuanya umat Islam. Ya, ini bahasa beliau, ya, bahasa sang raja, ya. Ya, hadakallah, alhamdulillah, kulluna muslimun, kata beliau. Ya, ini kalau kita ingin perjelas lagi, ngapain datang kemari? Ya, ingin mengkotak-kotakan kami, ingin menggolong-golongkan kami. Nah, begitu. Itu kan bahasa kita itu. Ya, intinya, ya, beliau menolak, ya, yakni pengkelompokan kaum muslimin. Beliau menolak penggolong-golongan kaum muslimin, bahwa umat Islam tidak boleh digolong-golongkan dan umat Islam tidak boleh dikelompok-kelompokkan. Umat Islam haruslah bersatu di atas Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, dan pemahaman para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan dahulu sebelum Masjidil Haram, ya, atau Mekah secara khusus, ya, dikuasai oleh Raja Abdul Aziz rahimahullah, pada masa itu di Masjidil Haram bahkan ada 4 imam sholat, ya, imam rawatib. Ada 4 imam rawatib untuk setiap kali sholat, ya. Jadi ada 4 imam rawatib. Yang pertama, imam yang bermadzhab Hanafi. Imam yang bermadzhab Hanafi ini akan menjadi imam, dan jamaah yang sholat di belakangnya adalah yang bermadzhab Hanafi, ya kan? Selesai, bubar. Kemudian imam yang kedua berdiri untuk sholat, yaitu imam yang bermadzhab Maliki, ya. Maka dia berdiri untuk menjadi imam sholat berjamaah yang makmumnya adalah madzhab Maliki, madzhab Imam Malik. Selesai, bubar. Kemudian berdiri lagi, yakni imam yang ketiga yang bermadzhab Syafi'i, yang makmumnya juga Syafi'iyah, kan begitu. Maka selesai, bubar. Kemudian bangkit imam yang keempat yang bermadzhab Hambali, ya, dan makmumnya adalah yang jelas bermadzhab Hambali juga, kan begitu. Maka setelah itu dibubarkan yang seperti ini nggak beres, dipandang tidak beres oleh, ya, Raja Abdul Aziz. Karena ini jelas-jelas merupakan pengkelompokan, penggolongan umat Islam. Maka setelah itu beliau, ya, menentukan imam untuk seluruh kaum muslimin sholat bersama imamnya yang telah ditentukan. Sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada lagi, ya, yakni imam-imam yang bermadzhab tadi untuk sholat dengan, yakni jamaahnya yang, ya, tentunya kita katakan eksklusif lah, ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini, ya. Jadi ada pertanyaan, apakah engkau hendak memecah belah jamaah kaum muslimin, ya?
Masalah yang lainnya ialah apakah jika kita meninggalkan penamaan dengan salafiyah ini lantas dengan begitu hizbiyun, yakni orang-orang yang mengkelompok itu akan meninggalkan nama-nama mereka, atau akankah mereka mengumumkan berlepas diri dari nama-nama tersebut? Jawabnya tidak mungkin. Jika demikian, bagaimana bisa mereka meminta kita untuk melepaskan nama yang syar'i ini? Ini salafi atau salafiyah itu adalah penamaan yang syar'i, ya. Sedang mereka berpegang teguh dengan nama-nama yang Allah tidak menurunkan ilmu tentangnya. Jadi nama-nama mereka, penamaan-penamaan mereka dengan kelompoknya, dengan kelompok-kelompok khususnya itu jelas tidak ada dasar dari Al-Qur'an dan tidak pula dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti yakni Syiah, ya kan? Khawarij, ya kan? Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, Sufi atau tasawuf dan lain sebagainya dari kelompok-kelompok yang penamaan itu tidak syar'i, tidak sesuai dengan ini tuntunan agama. Ya, kemudian kita lihat lagi di sini. Adapun jawaban secara terperinci. Nah, ini akan kita dengarkan nanti jawaban secara terperinci. Jadi jawaban secara global sudah kita dapati bahwa penamaan dengan kaum muslimin berdasarkan ayat yang tadi telah kita baca adalah global saja dan tentunya ini harus membutuhkan tafsil, perincian. Maka kita dengarkan sekarang jawaban secara terperinci. Apa kata beliau di sini? Sungguhnya kata muslimin sekarang ini yang bermakna ahlul kiblah, ini maknanya sama saja ya. Baik dinamakan umat Islam atau ahlul kiblah, itu maknanya sama. Maknanya sama. Jadi ahlul kiblah itu artinya orang yang memiliki kiblat, yakni Ka'bah. Itu umat Islam juga maknanya. Ya kan? Sedang ahlul kiblat maka seluruh firqah yang sesat menisbatkan diri mereka kepadanya, semua golongan umat ini telah menyimpang dari jalan yang lurus kecuali satu golongan sebagaimana disebutkan dalam hadis mutawatir. Hadis mutawatir artinya hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya karena banyak sahabat yang meriwayatkannya. Bukan hanya 1-2 sahabat, tetapi banyak sahabat, puluhan sahabat meriwayatkan hadis tentang iftirakul ummah, perpecahan umat Islam, bahwa umat Islam kata Nabi nanti akan terpecah menjadi berapa kata Nabi? 73 kata Nabi. Satu yang selamat yakni masuk surga kata Nabi, dan 72 bagaimana? Bagaimana nasib mereka? Mampir ke neraka kata Nabi. Lihat, dimampirkan dulu ke neraka sesuai dengan kesalahan mereka, dosa mereka, penyimpangan mereka dari akidah, manhaj dan lain sebagainya, kan begitu. Ya. Jadi intinya hadis mutawatir tidak bisa diragukan lagi tentang kesahihannya. Ya. Kita lihat di sini sebagaimana disebutkan dalam hadis mutawatir tentang perpecahan umat, yaitu golongan yang berada di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, jadi jelas Nabi SAW jauh-jauh hari sebelum Nabi wafat, Nabi sudah berikan peringatan kepada umat Islam, kepada para sahabat, kepada umat Islam secara umum, bahwa nanti kata Nabi, umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, adapun umat-umat yang lain seperti Yahudi, berapa berpecah belah mereka? 71. Kalau untuk Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka terpecah belah menjadi 71 golongan. 71 golongan kata Nabi. Itu yakni satu yang dimasukkan ke dalam surga dan selebihnya dimasukkan ke dalam neraka. Adapun umat Nasrani kata Nabi telah terpecah belah menjadi berapa? 72 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu golongan yang dimasukkan ke dalam surga, sisanya dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat Islam kata Nabi
73 golongan, satu yang diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga, sisanya dimampirkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Nah, mereka itu masih tergolong umat Islam. 72 ini yang dimampirkan, dimasukkan terlebih dahulu ke neraka ini masih umat Nabi Muhammad, masih umat Islam, masih yakni umat kiblat, itu istilahnya. Kaum muslimin mereka itu umat Islam. Umat Islam juga. Jadi dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kesalahannya, sesuai dengan dosanya, kan begitu. Kemudian dikatakan lagi di sini, oleh karena itu mengumpulkan antara al-firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat, dengan firqah-firqah ini, kelompok-kelompok yang membinasakan di bawah kalimat muslimin dengan makna sekarang ini, yaitu ahlul kiblat, tidak akan mungkin dapat terbedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Padahal membedakan ahlul haq adalah tujuan dari syariat yang datang dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menamakan mereka dengan al-jamaah dan al-ghuraba. Al-ghuraba artinya orang-orang yang asing, ya. Serta menjadikan manhaj mereka sebagai ciri-ciri mereka. Beliau bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi," yaitu aku, kata Nabi, dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Yani di atas manhaj yang benar ini. Di atas manhaj yang benar. Baik. Sekarang saya ingin menjelaskan agak menyimpang sedikit, tapi sebenarnya untuk lebih paham lagi, ya, mudah-mudahan bisa lebih paham. Begini. Sunnah ya, jika dipandang dari sisi pengamalan, maka bisa dibagi menjadi dua bagian. Bisa dibagi menjadi dua. Ya, sunnah Nabi, sunnah Rasul, ya. Dari sisi pengamalan itu dibagi menjadi dua bagian. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahullah dalam kitabnya Ilmu Ushulul Bidah. Yaitu yang pertama sunnah fi'liyah, ya, dan yang kedua sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah dan yang kedua sunnah tarkiyah. Apa maksudnya? Saya akan jelaskan. Nanti kita akan hubungkan ini. Sunnah yang pertama adalah sunnah fi'liyah. Ya, sunnah fi'liyah, yaitu sunnah Nabi yang dikerjakan, dilakukan, ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi saya katakan sunnah-sunnah Nabi atau ya, apa saja yang beliau kerjakan, ya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, atau sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan, ya, yang berkaitan dengan, ya, lahirnya seorang ke dunia ini sampai dia besar, sampai dewasa, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu kira-kira. Ya, jadi banyak sekali, ya, kalau berkaitan dengan sunnah fi'liyah ini banyak sekali. Ya, seperti sholat yang kita kerjakan sehari-hari, wudhu yang kita laksanakan, kita kerjakan, apalagi puasa, ya kan, zakat, apalagi ya, haji, ya kan, dan lain sebagainya. Semua aktivitas, ya, atau ajaran agama ini, jika kita mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba, mengikuti contoh Rasul, maka kita akan diberi pahala oleh Allah, dan inilah yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Baik, ini pengertiannya dulu nih. Dan yang kedua adalah sunnah apa? Tarkiyah. Sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Yaitu, ya, ringkasnya sunnah tarkiyah adalah bid'ah-bid'ah yang jika seorang meninggalkannya
karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah meninggalkan bid'ah-bid'ah, dan juga karena ittiba kepada Nabi, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat meninggalkan semua bid'ah-bid'ah itu lillahi ta'ala dan ittiba kepada Nabi, maka kita pun akan diganjar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Apa istilahnya? Sunnah tarkiyah. Ya, sunnah tarkiyah. Nah, sekarang saya tanya, ini hubungannya nih. Ya. Para sahabat. Ya, para sahabat. Ada nggak yang mengerjakan bid'ah? Nggak ada. Jawabannya nggak ada, jelas. Ya, tidak ada para sahabat mengerjakan bid'ah. Nggak ada. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa para sahabat itu semuanya berada di atas sunnah Rasul, zahiran wa batina, lahir batin. Para sahabat itu ya berada di atas sunnah Nabi, berada di atas akidah Rasul, berada di atas manhaj Nabi, lahir batin. Lahir batin mereka itu, betul-betul. Ya, yakni sudah mendarah daging. Agama Islam itu mereka terapkan sudah mendarah daging bagi mereka. Sehingga tidak ada seorang pun sahabat ya yang berbuat bid'ah dalam agama. Artinya apa itu? Artinya apa itu? Nah, itulah ya, yakni muslim yang sebenar-benarnya. Itulah muslim yang sebenar-benarnya. Muslim yang sejati itulah contohnya kita ambil dari para sahabat Nabi. Ya, mereka kenal betul Islam itu. Langsung belajar Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung mereka praktekkan Islam di hadapan Nabi. Nabi langsung melihat bagaimana para sahabatnya mempraktekkan Islam. Langsung Nabi nilai cara beragama para sahabatnya, langsung Nabi beri ya, yakni nilai bahwa cara beragama para sahabatnya itu adalah ya sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabatnya dalam beragama. Dalam beragama. Karena agama mereka murni, sudah murni. Ya, nggak perlu diragukan lagi. Nah, ketika Nabi wafat, Nabi sudah wafat, berjalan waktu, ya, dengan berjalannya waktu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, tadi sudah saya katakan, muncul atau baru muncul bid'ah, yakni bid'ah Syiah, bid'ah Khawarij, ya kan? Atau kemudian lagi muncul bid'ah Qadariyah. Ini orang-orang yang menolak takdir, kan gitu. Nggak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu muncul di akhir-akhir masa para sahabat. Nah, ketika itu jelas bahwa ajaran Islam ternodai, ya kan? Ajaran Islam ternodai. Kalau di zaman para sahabat Islam itu masih murni, bersih, putih bersih kata Nabi. Putih bersih. Belum ada noda yang menodainya. Nah, barulah di akhir masa para sahabat muncul orang-orang yang menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya, sehingga ajaran Islam ini ternodai. Artinya bahwa mereka yakni masuk kepada bid'ah-bid'ah, atau mereka memunculkan bid'ah di masa itu, sehingga keislaman mereka bagaimana? Keislaman mereka murni nggak? Enggak. Keislaman mereka nggak murni lagi. Ya, keislaman mereka itu nggak murni lagi. Orang-orang di masa itu ya, bukan para sahabat lagi nih. Ini para sahabat sudah lewat lah masanya, muncul berbagai macam bid'ah di masa itu. Sehingga ya, yang mestinya umat Islam atau seorang muslim itu ya mengamalkan sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah sekaligus. Itu orang Islam tuh. Itu muslim sejati. Ini para sahabat contohnya sudah kita berikan ya. Bahwa para sahabat, ya mereka betul-betul mengamalkan dua sunnah tadi. Sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah mereka amalkan sekaligus. Nah, sekarang kita lihat umat Islam di zaman sekarang. Di antara umat Islam, sholat tidak? Jelas, sholat, jelas. Alhamdulillah.
Ya, di antara umat Islam mereka sholat, walaupun ada yang nggak sholat juga kan gitu ya. Kita bicara yang sholat nih. Ya. Di antara umat Islam itu sholat. Di antara mereka juga mengeluarkan zakat, kan begitu. Di antara mereka juga bahkan pergi haji, kan begitu. Namun dengan banyak faktor kita katakan, faktor kebodohan atau faktor lain sebagainya ya, keawaman mereka dan seterusnya, ya, mereka yang sehari-hari sholat, namun sehari-hari juga mengerjakan bid'ah-bid'ah. Ada nggak? Banyak. Bukan ada lagi, banyak. Ya, jawabannya banyak sekali. Ya, sehari-hari mereka mengerjakan sunnah fi'liyah, namun ya, di sini sayangnya mereka memang belum faham. Kita berhusnudzan, berbaik sangka kepada kaum muslimin bahwa mereka belum faham. Kalaulah mereka sudah faham, insya Allah Ta'ala mereka juga akan menerapkan sunnah yang kedua, yaitu sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah. Kira-kira begitu. Jadi ya, umat Islam yang ada sekarang ini kebanyakan ya nggak murni keislamannya, kita katakan. Tidak murni keislamannya. Karena bercampur aduk keislamannya. Selain mereka mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, ternyata mereka juga masih mengerjakan bid'ah-bid'ah. Karena bid'ah itu lawan dari sunnah. Sunnah lawannya bid'ah. Jika satu sunnah ya hidup, ya maka satu bid'ah akan mati. Jika satu sunnah dihidupkan, maka satu bid'ah akan mati. Begitulah konsekuensinya. Ya, begitulah konsekuensinya dalam beragama. Maka dalam beragama ini hendaknya kita beragama sebagaimana beragamanya para sahabat, mengamalkan dua sunnah sekaligus, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Ya, sunnah tarkiyah. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di sini ya. Kita lanjutkan. Ini pada paragraf berikutnya ya. Maka tidak mungkin orang yang mendengar perkataan seseorang, saya muslim, dapat memahami bahwa yang mengatakannya itu berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis ya, dengan pemahaman salafus salih. Bahkan mungkin ia memahami bahwa seluruh firqah atau kelompok sesat pun bisa ya, mengatakan saya muslim. Ya, siapa saja dari kelompok-kelompok yang menyimpang itu bisa saja mengklaim saya muslim, saya orang Islam, kan begitu. Sesungguhnya seorang muslim yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah ya, dengan pemahaman para sahabat, ya, salafus salih, maka ia dikatakan sebagai salafi. Nah, ini singkatnya begitu, salafi. Oleh karena itulah Imam Az-Zahabi, ini Imam Az-Zahabi ya, berkata tentang Imam Ad-Darqutni ya, dalam kitab beliau yang populer sekali, Siyar A'lamin Nubala gitu ya. Beliau Imam Az-Zahabi memuji Imam Ad-Darqutni. Memuji Imam Ad-Darqutni gitu ya. Apa kata beliau? Beliau, yakni Imam Ad-Darqutni, belum pernah mendalami ilmu kalam. Filsafat ya maknanya ya. Juga tidak mendalami tentang debat. Nggak suka debat. Memang sebaiknya begitu. Dalam beragama itu, sebaiknya kita menjauh dari debat. Karena debat itu umumnya membuat hati dikeras. Dan dalam perjalanan sejarah umat ini, nggak semua para ulama juga yakni turun untuk mendebat orang-orang yang menyimpang. Ya, dari kalangan ulama-ulama khusus lah. Ya, ulama-ulama tertentu sajalah yang bisa menghadapi ahli bid'ah untuk mendebat mereka. Ya, mendebat mereka, gitu ya. Bahkan beliau seorang salafi. Ya, saya ulangi, Imam Az-Zahabi memuji Imam Darqutni dan ungkapan beliau ya bahwa beliau yakni Imam Darqutni belum pernah mendalami ilmu kalam yakni filsafat, ilmu filsafat.
juga tidak mendalami tentang debat kusir ya. Bahkan beliau seorang salafi. Nah, ini pujian dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang memuji Imam Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni. Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa penamaan dengan salafiyah adalah disyariatkan. Dan penamaan ini beserta asasnya terhubung dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu, apakah dikatakan sungguhnya salafiyah adalah hizbiyah? Ini tentu tidak benar. Kalau dikatakan bahwa salafiyah atau salafi itu adalah pengkelompokan, tidak. Jadi para sahabat ya, yang mana mereka dinyatakan sebagai salafus saleh, salafi ya, jelas mereka bukanlah kelompok eksklusif, bukan. Kenapa? Karena Islamnya para sahabat adalah rahmatan lil alamin, untuk semua manusia. Bahkan Nabi ketika masih hidup ya, Nabi banyak mengutus para sahabat yang piawai dalam agama untuk menjadi juru dakwah para dai yang menyeru orang-orang di masa itu kepada agama Islam. Ya, maka kita juga bisa mengatakan bahwa kajian kita di Masjid Imam Asy-Syafi'i ini bukanlah kajian eksklusif. Namun kajian di Imam Syafi'i ini adalah kajian umum. Siapapun boleh datang ke tempat ini mengkaji ya, yakni qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Mengkaji apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang para sahabat katakan. Jadi itulah kajian kita sebenarnya. Ya. Jadi kita ini tidak eksklusif. Kita ini bukan kelompok tertentu. Kita ini bukan golongan tertentu, tidak. Bukan. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh itu mereka yang ngaji di Masjid Imam Syafi'i itu kelompok tertentu ya, atau hizbi, ya ini karena nggak tahu. Ima karena nggak tahu, atau ya yakni banyak syubhat di kepalanya. Sehingga mengatakan kajian seperti ini adalah untuk golongan tertentu. Tidak. Kita katakan ini untuk umum, terbuka untuk siapa saja dari kaum muslimin, bebas datang kemari untuk mengkaji agama yang mulia ini. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di sini. Tidak mungkin, tidak ada yang mengatakan hal demikian kecuali orang yang bodoh atau seorang yang terserang penyakit buta warna. Dan kami selalu kami selalu ini kurang ya. Mengumpamakan ya perkara ini, di sini kurang nih ininya. Perkara ini bahwa Islam yang hak, yang benar ialah Islam yang pernah dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Laksana hujjah atau argumentasi yang putih bersih, bagaikan kertas yang putih bersih. Lantas datang Khawarij ya, dan membuat titik padanya dengan satu warna. Lalu datang Rafidhah atau Syiah. Ketika itu Syiah sebenarnya ya, datang ya, Syiah ya, yang kemudian akan berpecah belah. Syiah ini berpecah belah ya. Syiah yang ekstrim itu adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, dan yang kebetulan yang tersebar di negeri kita ya, minoritas mereka yaitu Syiah Rafidhah. Syiah yang ekstrim pada dasarnya. Syiah yang ekstrim ya pada dasarnya. Syiah Rafidhah. Lalu datang Rafidhah membuat titik padanya dengan warna lainnya. Lalu datang Sufiyah, ini tarekat atau tasawuf ya, dan membuat titik padanya dengan warna yang lain pula. Dan begitu seterusnya hingga tersisa warna putih di bagian tengahnya. Siapa saja yang melihat pada bagian yang putih tersebut, ia akan berkata, ini adalah satu golongan sesat seperti golongan sesat lainnya. Sebab orang ini tidak mengetahui perkara yang sebenarnya. Adapun orang yang meletakkan pandangannya pada keadaan sebelum dipenuhi warna tersebut,
maka ia mengetahui bahwa warna aslinya adalah putih dan warna yang ada di sekelilingnya adalah menyimpang, yakni warna-warni tadi. Ya, bukan bagian darinya. Jadi yang asli itu adalah yang putih bersih. Sahih. Dan kembali kepada pemahaman salafus salih, pemahaman para sahabat. Hanya itu yang kita inginkan dari umat Islam, agar mereka dapat bersatu kembali sebagaimana persatuan yang hakiki yang telah yakni terjadi pada masa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi sekali lagi ya betul, umat Islam ini telah terpecah belah ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya juga mengatakan dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa umat Islam ini akan terpecah belah. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat. Apa tali agama Allah yang kuat? Ibnu Abbas menjelaskan, tali agama Allah yang kuat adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat. Itu tali agama Allah yang kuat. Wa la tafarraqu, kata Allah. Jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian berpecah belah. Ya. Nah, itu isyarat dari Rabbul Alamin bahwa umat Islam ini akan terpecah belah. Dan lebih jelasnya Nabi langsung menjelaskan ayat itu dengan hadis iftiraqul ummah. Hadis tentang perpecahan umat Islam yang kedudukannya tadi dikatakan mutawatir. Tidak diragukan lagi kesahihannya karena banyak para sahabat yang meriwayatkannya. Banyak para sahabat yang meriwayatkannya. Jadi mestinya yang ada di kepala kita ini pertanyaan ya, yakni carilah ya firqah najiyah itu. Carilah golongan yang selamat itu. Carilah satu golongan yang nanti di akhirat ya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Mestinya yang ada di kepala seluruh kaum muslimin seperti itu. Karena Nabi sudah mengisyaratkan bahwa umat Islam ini akan terpecah belah. Ya, yang selamat ada, yang selamat satu, yang selebihnya ya nggak selamat. Jadi ya hadis palsu, ada hadis palsu ini yang beredar di tengah masyarakat itu mengatakan sebaliknya. Mengatakan apa? Sebaliknya, bahwa yang selamat 72, satu yang masuk neraka. Ini hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu. Atau kalau ada orang mengatakan bahwa perpecahan umat Islam adalah rahmat, ini juga tidak ada dasarnya. Kok perpecahan dikatakan rahmat? Dari mana rahmat? Dari mana rahmat Allah yang mengatakan bahwa perpecahan itu adalah bagus, adalah baik? Tidak. Ya, perpecahan tidak bagus, tidak baik. Yang baik adalah bersatu di atas ya yang hak, yang benar, bersatu di atas manhaj para sahabat, bersatu di atas akidah para sahabat, bersatu di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ah, itulah persatuan yang hakiki, persatuan yang sebenar-benarnya. Atau apakah Salafiyah memecah belah umat? Ini sudah kita jelaskan. Ataukah ia tetap di atas hujjah, yakni argumentasi yang putih bersih itu? Siapa yang menyimpang darinya maka ia akan binasa. Siapa yang menyimpang darinya maka ia akan binasa. Ya. Dari penjelasan di atas menjadi jelaslah bahwa penamaan dengan Salafiyah adalah penamaan yang disyariatkan, bukan bid'ah. Bukan apa? Bukan bid'ah. Jadi memang aneh, tapi nyata bahwa ada sebagian orang alergi dengan nama Salafi. Pak, kenapa alergi dengan dinamakan Anda ini Salafi? Iya dong, alergi saya. Mendingan Ahlus Sunnah wal Jamaah aja deh. Ya, mendingan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kelompok-kelompok yang menyimpang juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi nggak ada orang Syiah Rafidhah mengaku saya Salafi. Nggak ada Asy'ariyah mengaku saya Salafi. Nggak ada. Iya kan? Betul nggak? Ada nggak orang liberal itu ngaku saya Salafi? Atau Mu'tazilah atau siapa sajalah ya mengaku Salafi? Nggak ada. Salafi ya Salafi. Satu warna. Bukan warna-warni.
Kalau mereka jelas warna-warni, kan begitu. Itu istilahnya. Jadi kalau penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga masih global. Ini masih global, butuh yakni rincian. Butuh rincian. Karena untuk di zaman sekarang ini ya memilih yang asli, Islam yang asli itu ya tentu butuh perjuangan, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencari dan mencari kebenaran dan upaya yang keras untuk mencari kebenaran yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah siapa saja yang hatinya ikhlas untuk mencari kebenaran, ikhlas ya, untuk mencari jujur, ada kejujuran di hati untuk mencari dan mencari kebenaran gitu, dan ya berupaya, berusaha ya dengan akal sehatnya dia, fitrahnya yang lurus, terus berusaha mencari kebenaran, maka akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali saya sudah cerita di sini. Ada teman ya, dia kerja di satu perusahaan ya, BUMN ya. Dia punya atasan ya, bos lah ya, Nasrani ya, yang kebetulan kantornya itu nggak jauh dari ya Gambir lah intinya, yang ketika itu terlihat orang berdemo, berdemo. Jadi bosnya ini panggil orang ini Mas gitu ya, Mas, kok Anda nggak demo tuh? Kan yang demo tuh orang Islam. Anda kan Muslim, kenapa nggak demo? Nah, ini jawabannya diplomatis nih, bagus sekali jawabannya. Ya, Pak, begini Pak, Nabi kami, ya, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan kepada kami bahwa umat Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Nabi kami, satu golongan yang selamat Pak, dan sisanya masuk neraka. Nah, sekarang posisi saya ini, kenapa saya nggak ikut-ikutan mereka itu? Karena saya dalam pencarian kebenaran, terus mencari kebenaran dan mencari kebenaran. Begitu pula Pak, bahwa orang-orang Nasrani menurut Nabi kami sudah terpecah belah menjadi 72 golongan. Kagetlah bosnya itu. Ya. Artinya, ya dia membenarkan juga, kan ada Katolik, Protestan, Advent dan lain sebagainya, ya, dari Nasrani itu kan begitu. Coba Bapak ya cari tuh ya yang Nabi kami sebutkan bahwa orang Nasrani itu terpecah belah menjadi 72 golongan Pak. Satu yang dimasukkan ke dalam surga, sisanya ya dimasukkan ke neraka. Coba deh Bapak cari deh tuh. Ya, yang benar tuh yang mana tuh, Nasrani yang benar tuh? Termakanlah dia. Termakanlah dia dengan ya ucapan seperti ini. Akhirnya pada hari Minggu datang dia ke gereja, datang kepada pendeta, dan dia berkata kepada pendeta, bertanya, Pak Pendeta, Bapak kan mengetahui ini, umat Nasrani terpecah belah. Umat Nasrani terpecah belah. Nah sekarang saya bertanya Pak Pendeta, agama Nasrani kita ini yang mana? Yang benar atau yang menyimpang? Yang benar atau yang menyimpang? Pusinglah pendeta itu. Pusing pendeta tersebut ya, untuk menjelaskan ya mana yang benar ini, mana Nasrani yang benar, ya, mana Nasrani yang benar. Ya. Kata pendeta, jangan tanya itulah. Jangan tanya itu. Jadi intinya ya, yakni umat Islam juga harus kritis. Umat Islam seluruhnya di dunia ini haruslah bersikap kritis, mencari dan mencari kebenaran, ya, mencari dan mencari kebenaran. Kita bersyukur ya, lahir dari orang tua yang muslim, alhamdulillah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, kita pun harus bersikap kritis untuk terus mencari dan mencari kebenaran dalam agama yang mulia ini. Ya, Islam yang akan diselamatkan oleh Allah itu yang mana? Kan begitu? Tentu ya, Al-Qur'an sudah membimbing kita, hadis-hadis Nabi sudah membimbing kita
para sahabat juga sebenarnya sudah membimbing kita semua, dan seluruh para ulama salaf, seluruh ulama kita telah membimbing kita untuk berada di atas jalan yang benar, ya, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang Allah nyatakan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Ayat ini Allah tafsirkan langsung ya dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, ayat terakhir dari Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah jelaskan langsung dalam surat An-Nisa ayat 69, yaitu siratal ladzina wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah nyatakan, barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka ya tergolong dari orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu golongan para nabi. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Golongan apa? As-siddiqin. Ya. Kemudian golongan asy-syuhada. Yang ketiga, yang keempat, as-salihin. As-salihin. Nah, para sahabat Nabi semuanya tergolong dari 3 golongan terakhir. Ya. Jelas Nabi Muhammad SAW tergolong dari an-nabiyyin tadi. Ya. Golongan para nabi. Nah, sisanya adalah para sahabat. Para sahabat adalah golongan as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Mereka juga adalah asy-syuhada, yang pada dasarnya mereka mengharapkan ya mati syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semua para sahabat adalah golongan as-salihin, yakni orang-orang salih, orang-orang salih. Nah, inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada syubhat yang ketiga sekarang. Syubhat yang ketiga dikatakan di sini oleh muallif hafizahullah taala, salafiyun, ini bentuk jamaknya ya. Ya, tunggalnya salafi. Salafiyun adalah hizib atau kelompok atau golongan tertentu gitu ya. Dikatakan di sini, kita katakan, apa maksud dari perkataan kalian hizib atau golongan atau kelompok itu? Apakah yang kalian maksud hizib menurut bahasa, menurut etimologi atau bahasa, lugatan, ataukah karena mereka dikumpulkan oleh satu sifat yang mengumpulkan mereka berupa ikatan akidah, iman, berpegang teguh yang jujur dengan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafus salih gitu. Ataukah yang kalian maksud dengan hizib ialah bahwa mereka adalah hizib seperti seluruh hizib atau golongan-golongan yang ada di tengah masyarakat sekarang ini, yang ditahdzir atau diperingati gitu ya, ditahdzir dan dilarang oleh nas-nas syar'i atau agama yang melahirkan sikap saling membenci, balas dendam, dan menyebabkan perselisihan dan perpecahan, sehingga ikatan al-wala dan al-bara. Al-wala artinya sikap loyal, al-bara sikap berlepas diri. Ya, sikap al-wala artinya sikap loyalitas, loyal ya. Al-bara sikap berlepas diri. Berdasarkan prinsip hizib tersebut dan orang-orang yang membuatnya, ya. Jika yang kalian maksud adalah yang pertama dan itu jauh dari maksud kalian, yaitu alhamdulillah salafiyin atau salafiyun memang seperti itu. Karena mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sungguh
pengikut agama Allah adalah golongan Allah, pengikut agama Allah dalam kurung golongan Allah itulah yang menang. Dan firman Allah juga, ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah, sungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Kita katakan, namailah salafiyin sesuka kalian. Apabila menurut kalian berkumpulnya mereka di atas sifat ini adalah tercela, ya, ana ulangi lagi. Apakah menurut kalian berkumpulnya mereka di atas sifat ini adalah tercela? Lantas apa yang akan kalian katakan dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu? Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah yang kuat dan jangan kalian bercerai-berai. Dan apa yang akan kalian katakan dengan sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Juga dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, fa inna syaitan ma'al wahid." Ya, fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad wa man arada buhbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Artinya, hendaklah kalian berjamaah, yakni bersatu, kata Nabi. Jauhilah perpecahan, karena setan itu bersama orang yang menyendiri. Nah ini, ingat nih, setan itu bersama orang yang menyendiri, kata Nabi. Ya, jangan bengong-bengong juga ya, termasuk. Dan setan berada lebih jauh dari dua orang. Ya, dan setan berada lebih jauh dari dua orang. Barang siapa menginginkan rumah di tengah surga, maka hendaklah ia berjamaah. Lihat, Nabi kan sudah jelaskan bahwa kita ini harus bersatu. Ya, ini bersatu dalam apa dulu? Bersatu yaitu di atas Al-Quran, hadis yang sahih, dan pemahaman para sahabat. Begitu. Itulah persatuan yang sebenar-benarnya. Serta nas-nas lain yang menunjukkan wajibnya berkumpul dan berjamaah di atas Al-Quran, As-Sunnah, serta pemahaman salafus salih. Kita katakan juga, tidak semua perkumpulan itu tercela. Ya. Apabila berkumpulnya itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, serta di atas pemahaman salafus salih, maka berkumpul seperti itu adalah terpuji. Ya, adalah terpuji. Tidakkah kalian memperhatikan muadzin mengumandangkan azan untuk sholat, lalu kaum muslimin seluruhnya bersegera memenuhi panggilan tersebut dan berkumpul di masjid untuk melakukan sholat? Maka apakah berkumpul seperti itu tercela? Tentu tidak. Ya. Jadi ketika umat Islam ini mendengar suara azan dikumandang, lalu dia bergegas menuju masjid, mobil khusus bagi pria ya, bagi laki-laki yang hukum berjamaah, sholat berjamaah di masjid adalah wajib menurut pandangan yang lebih kuat, maka berkumpulnya umat Islam untuk sholat berjamaah di masjid adalah terpuji. Nggak ada dikatakan tercela. Ya, tidak dikatakan tercela. Nah, ini berkumpul yang benar. Berkumpul yang benar. Ya. Adapun berkumpul selain itu, yaitu dengan mengikat, ya, ingat di sini, mengikat al-wala dan al-bara, yakni sikap loyal dan sikap berlepas diri, cinta dan benci di atas peraturan yang dibuat oleh pendiri kelompok atau jamaah, maka inilah ya berkumpul dan hizib yang terlarang atau kelompok yang terlarang, ya, dan seperti inilah keadaan kelompok-kelompok dan undang-undang yang ada sekarang ini. Dan seperti inilah yang kalian tuduhkan kepada salafiyun. Dan ini perkara kedua yang dimaksud dari perkataan kalian hizib tadi, yakni kelompok tadi. Ya. Kita katakan, sungguhnya salafiyun berlepas diri dari hizib-hizib semacam ini, dan mereka memperingatkan manusia terhadapnya siang dan malam, secara sembunyi maupun terang-terangan. Sandaran mereka adalah nas, yakni dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, dan athar salafiyah, ini athar para sahabat, di antaranya ya, firman Allah Subhanahu wa taala,
yang Allah berfirman terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 31 32, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang artinya, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Yang ada pada mereka. Nah, sekarang saya tanya nih kepada jamaah yang hadir di sini. Antum semua kalau merasa belajar manhaj salaf, belajar agama Islam menurut pemahaman para sahabat, antum ini bangga dengan siapa? Jujur, bangga dengan siapa? Antum ini sekarang bangga dengan siapa? Bangga dengan? Iya. Bangga dengan Rasul dan para sahabat. Ya, karena dakwah salafiyah ini nggak ada pemimpinnya, nggak ada benderanya, ya kan? Nggak ada bajunya, nggak ada atributnya, betul nggak? Iya kan? Iya. Kalau ditanya siapa sih, yakni di zaman sekarang dakwah salafiyah ini atau dakwah salafi di Indonesia ini siapa pemimpinnya? Ya nggak ada. Ya nggak ada mereka bernaung di bawah satu ormas, nggak ada. Ya, karena mereka adalah bagian dari kaum muslimin, mereka adalah umat Islam. Ya, jadi Islam itu seperti itu, nggak boleh dikelompok-kelompokkan, nggak boleh digolong-golongkan, kan begitu. Ya, jadi sekali lagi itulah ya yang menjadi ciri khas atau keistimewaan dari dakwah salaf ini. Kalau ditanya siapa sih pemimpin dakwah salaf, nggak ada kecuali Rasulullah. Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Itulah pemimpin dakwah salaf. Ya, dari zaman beliau berdakwah sampai nanti akhir zaman, umat Islam hanya punya satu pemimpin, yaitu Rasulullah SAW, yang mengarahkan mereka, menjadi teladan mereka, suri tauladan mereka. Jadi dakwah salaf ini nggak ada di bawah satu bendera misalnya, atau atribut, atau baju, atau apa sajalah yang menjadi kekhususan gitu ya, nggak ada. Ya, maka kalau ditanya siapa pemimpinnya, nggak ada kecuali Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Ya, mereka adalah kaum muslimin, mereka adalah umat Islam, ya kan? Dan ini akan selamat. Antum akan selamat yang seperti ini. Hizib, golongan, kelompok atau gerakan seperti inilah yang diharamkan oleh para ulama dakwah salafiyah dengan fatwa-fatwa mereka. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil, ya, ini semua sudah pada meninggal ya. Rahimahumullah jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Kemudian Syekh Al-Fauzan, Shalih Al-Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan selain mereka, kitab-kitab serta rekaman ceramah mereka dipenuhi dengan celaan terhadap hizib seperti ini. Ya. Jadi jelas bagi kita semua dari mengkaji kitab ini, lebih jelas lagi bagi kita bahwa dakwah yang benar itu adalah dakwah yang mengikuti Rasul dan para sahabat, yaitu disebut dengan dakwah salafiyah, nisbat kepada mereka, nisbat kepada Nabi dan para sahabat. Dan tidak ada sumber pengambilan agama mereka kecuali Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat. Dan juga dakwah ini bukanlah dakwah eksklusif, bukanlah kelompok tertentu, bukanlah golongan tertentu. Ya, justru dakwah ini mengajak seluruh kaum muslimin untuk bersatu di atas Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan dakwah ini tidak memiliki pemimpin kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah salafiyah tidak punya atribut, tidak punya baju, tidak punya bendera, ya, tidak punya apa-apa, tidak ada kekhususan tertentu, ya, yang dapat dicirikan bahwa itu dakwah salafiyah. Nah, kalau ada orang mengatakan, lihat, ciri salafi itu cingkrang, ini berdasarkan hadis.
Karena ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Tuh lihat, ya, orang yang masuk yang bergabung dengan dakwah salafi itu pakai jenggot. Jenggot dakwah merupakan sunnah Nabi SAW. Karena nggak tahu aja ya, kita maklumi karena tidak tahu aja. Ya, nah inilah ya, keawaman ini adalah ya musuh terbesar bagi manusia. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "An-nas a'da bima jahilu." An-nas a'da bima jahilu. Ya, kebodohan itu adalah musuh terbesar manusia. Karena kita lahir ke dunia ini tanpa bekal ilmu. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak berilmu, kata Allah. Makanya kita wajib belajar dan terus belajar ilmu agama ini sehingga keluarlah kebodohan dari diri kita berganti dengan ilmu, yaitu Al-Qur'an, hadis yang sahih dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syubhat yang keempat dan berikutnya kita akan kaji pada bulan depan insyaallah taala. Silakan jika ada pertanyaan baik dari kajian kita di pagi hari ini atau yang sebelum-sebelumnya boleh dipersilakan.